Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hildan Fauzi Nopal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus di sekitar yang mengimplementasikan sistem paralel dan juga karakteristiknya. Kasus di sekitar yang mengimplementasikan sistem paralel contohnya pada dunia bisnis, khususnya perfilman, yaitu rendering film atau 3D rendering. Pada rendering film atau 3D rendering digunakan unit komputasi paralel distributed memory multikomputer. Pada rendering film atau 3D rendering menggunakan algoritma divide and conqueror yang diterapkan ke dalam metode komputasi paralel. Divide and conqueror merupakan salah satu strategi algoritma yang memecahkan suatu masalah besar menjadi beberapa bagian untuk kemudian dikerjakan satu persatu. Dalam komputasi paralel, tiap-tiap bagian dikerjakan oleh unit pemrosesannya masing-masing, sesuai dengan kesepakatan divide pada awal komputasi. Komputasi paralel terbukti jauh lebih efektif untuk melakukan rendering objek 3D dibandingkan hanya menggunakan sebuah unit komputasi. Kasus tersebut mempunyai karakteristik di mana setiap prosesor memiliki memorinya masing-masing, sehingga eksekusi instruksi dapat berjalan secara independen antara satu prosesor dengan yang lain, dan juga menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja secara bersama-sama dengan sebuah jaringan sebagai media penghubungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapi Hafiz ini. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus yang ada di sekitar yang mengimplementasikan sistem paralel. MPI atau Message Passing Interface adalah sebuah standar pemrograman yang memberikan program untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node yang digunakan masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel, tentu membutuhkan banyak pertimbangan di antaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. MPI ini merupakan standar yang dikembangkan untuk membuat aplikasi mengirim pesan secara portable. Sebuah komputasi paralel terdiri dari sejumlah proses, di mana masing-masing bekerja pada beberapa data lokal. Setiap proses mempunyai variabel lokal, dan tidak ada mekanisme suatu proses yang bisa mengakses secara langsung memori yang lain. Pembagian data antara proses dilakukan dengan message passing, yaitu dengan mengirimkan dan menerima pesan antar proses. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Kegunaan MPI adalah 1. Menulis kode paralel secara portable. Yang kedua itu mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan dan irregular dan dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudi Rianta dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan membahas kasus-kasus yang ada di sekitar yang mengimplementasikan sistem paralel dan karakteristiknya. PVM atau Parallel Virtual Machine adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Sistem PVM terbagi menjadi dua. Pertama adalah daemon PVMD yang berjalan pada mesin virtual masing-masing komputer ketika user mengeksekusi aplikasi PVM. PVM dapat dieksekusi melalui PROM Unix di semua host. Lalu yang kedua adalah library interface routine yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antar tes. Salah satu aturan yang penting dalam PVM adalah adanya mekanisme program master dan slave atau worker. Programmer harus membuat kode master yang menjadi koordinator proses dan kode slave yang menerima, menjalankan, dan mengembalikan hasil proses ke komputer master. Komunikasi dapat berlangsung bila masing-masing komputer mempunyai hak akses ke file system semua komputer. Akses ke file system dilakukan melalui protokol RSH yang berjalan di Unix atau Windows. Langkah pengaturan pada masing-masing komputer yaitu 1. Buat file host file yang berisi daftar node komputer dan nama user yang akan dipakai untuk komputasi paralel.
Bila nama user pada semua komputer sama, misalnya nama user reset pada komputer C1, C2, C3, dan C4, maka host file ini boleh tidak ada. Host file ini dapat digunakan bila nama user di masing-masing komputer berbeda. Kedua, daftarkan IP masing-masing komputer. Ketiga, penambahan dan penghapusan host secara dinamis dapat dilakukan melalui konsol PVM. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Lutfianto dari kelompok 4. Ingin menjelaskan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sistem paralel. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Tidak seperti dengan mesin paralel, semua program yang dijalankan di atasnya otomatis akan diolah secara paralel. Salah satu middleware orisinil yang dikembangkan di Indonesia adalah OpenPC yang digawangi oleh GFTK LIPI dan telah diimplementasikan dengan LIPI Public Cluster.